Korupsi itu adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh pejabat publik, ya, baik politisi, pegawai negeri atau pegawai swasta atau pihak-pihak lain, di mana mereka menyalahgunakan kewenangan atau kekuasaan yang diberikan kepada mereka. Korupsi pada intinya begini, yang namanya korupsi itu perbuatan yang merugikan keuangan negara, itu intinya. Itu dilakukan oleh aparatur negara, ya, dalam ini boleh aparatur satu negara, ASN, yang juga PNS, ya, terus politisi-politisi yang pada intinya pokoknya merugikan keuangan negara, menerima pemberian yang tidak legal. Kalau menurut saya sendiri, korupsi itu suatu pelanggaran hukum gitu ya, pelanggaran hukum yang memang menguntungkan diri sendirinya maupun suatu instansi tersendiri gitu ya. Terlebih berfokus ke kerugian dari sisi keuangan. Memang korupsi kebanyakan yang sekarang dikaitkan dengan sisi anggaran keuangan atau defisit keuangan dan sebagainya seperti itu. Jadi intinya memang korupsi ini suatu pelanggaran hukum, dan korupsi ini kan banyak yang mengatur undang-undangnya juga, yang pastinya jelas gitu regulasi dari pelanggaran-pelanggaran dan korupsi tersendiri. Ya, menurut saya korupsi itu tindakan yang jahat dan bahkan ngerugiin satu Indonesia dan satu negara. Dampaknya memang sangat banyak, ya, bisa terhadap ekonomi, kemudian politik, demokrasi, sosial ataupun pertahanan keamanan. Kalau tadi saya tidak salah tentang korupsi, kan tadi ada penyalahgunaan wewenang, ada penyalahgunaan sarana prasarana ataupun yang lainnya. Dampaknya kalau secara ekonomi, yang pertama perekonomian bisa menurun, kemudian terhadap politik atau pemerintahan kemungkinan bisa adanya ketidakpercayaan publik, ya, terhadap pemerintah ataupun hukum, kemudian terhadap sosial, meningkatnya tingkat atau angka kemiskinan. Nah, ini nantinya memang berdampak yang kelihatan merugikan banget kan pasti masyarakat. Nah, dari tatanan kenegaraan yang merugikan, kemudian dari segi biaya ekonomi, kemudian sulit mengefisiensikan hal-hal tersebut, ya, kemudian masyarakat pun dengan adanya hal-hal tersebut menjadi apatis juga gitu ya. Memang dari kurang pengetahuan masyarakat tentang hal tersebut yang menjadikan mereka apatis juga terhadap pergerakan-pergerakan tersebut. Nah, kalau edukasi memang harus diberikan baik kepada masyarakat secara umum ataupun kita nih sebagai masyarakat kampus, ya, atau mahasiswa, bisa diberikan edukasi. Bahkan edukasi itu bisa diberikan dari pendidikan tingkat dasar sampai lanjutan. Jadi misalnya belajar bagaimana bersikap jujur, belajar tidak curang, belajar tidak mencontek. Nah, itu kan bisa diterapkan sejak dini supaya memberikan psikologis kepada level di bawah itu dia menjadi beretika yang lebih baik. Yang utama jujur di sini. Ketika dari utama jujur, keluar lingkup keluarga pun mereka akan takut ketika berbuat curang, gitu ya. Jadi jangan sampai, kalau sekarang kita di sini sebagai penindak, ya, tindak pidana korupsi ini, ya, kita sebenarnya tidak ada gunanya ketika tidak ada pendidikan yang awal ketika untuk melakukan pencegahan tentang korupsi. Karena ketika kita tindak, semakin banyak kita tindak, bukan semakin berkurang. Dari mulai kita dididik sebagai mahasiswa baru, ya, memang kita sebaiknya gitu ya, pas kita kalau di sini PKKMB gitu ya, pengenalan kehidupan kampus, memang harus dididik dari awal juga, dipahamkan apa itu korupsi, apa itu penyebabnya dan sebagainya. Kita harus dipahamkan dulu mengenai teori mendalam tentang korupsi, dan itu juga untuk membangun karakter dari mahasiswa barunya tersendiri
untuk kita itu lebih lebih peduli, lebih terbuka wawasan terkait berbagai kasus korupsi. Nah, kemudian di sini ketika kita sudah menjadi mahasiswa, kita penerapan di kampusnya sendiri gitu ya. Banyak sekali hal yang bisa kita lakukan untuk pemberantasan korupsi di kampusnya sendiri. Kita bisa ya kayak hal ini yang kalian lakukan kan, ini masuk ke salah satu upaya untuk pemberantasan korupsi. Jadi bikin kayak social publish gitu ya, publish opini dan sebagainya, dan itu merupakan tugas mahasiswa juga di kampus untuk memberantas gitu, dan yang pastinya memberikan pemahaman juga pada mahasiswa yang lain apa itu korupsi, apa bahayanya, dan apa yang harus kita lakukan untuk pemberantasan. Nah, kemudian kita masuk ke sisi peranan mahasiswa di masyarakatnya, dan kebijakan publik politis itu banyak sekali pemerintah. Nah, jadi di sini kita para mahasiswa kan kita nggak semena-mena harus merubah kita bisa merubah kebijakan publik dan lain-lain. Ya kita melalui diskusi terbuka dengan lembaga-lembaga yang bersangkutan. Kemudian kita bisa buka opini gitu ya, publish opini dan sebagainya. Dan yang pastinya kan kalau mahasiswa kita erat kaitannya dengan aksi gitu ya, demonstrasi. Dan memang kemarin juga ketika saya diskusi dengan koordinator setiap isu-isu yang memang ada di Tasikmalaya juga, beliau mengatakan ketika kita audiensi, kemudian ketika kita opini secara terbuka pada lembaga-lembaga bersangkutan, ketika kita tidak didengar, kita menggunakan cara itu dengan aksi demonstrasi yang mungkin dengan kita berkoar-koar, kita aksi, mungkin mereka bisa mendengar. Perkuat iman, lalu dalam hal kecil apapun kita harus jujur. Indonesia tanpa korupsi hebat dan maju. Semoga dari gerakan ini Indonesia buat kedepannya maju, terus kemudian jika ingin maju diganti bukan demokrasi separatis sekalian, itu lebih maju. Harapannya semoga Indonesia kedepannya terbebas dari korupsi, dan semoga orang-orang yang di atas sana sadarlah kalau korupsi itu udah baik gitu. Saya mendukung kegiatan anti korupsi. 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 Mendukung gerakan anti korupsi. Saya mendukung gerakan anti korupsi. Saya mendukung gerakan anti korupsi. Kami TLM 2 Stikes BTA Tasikmalaya mendukung gerakan anti korupsi. Hidup mahasiswa! Hidup! Suatu tindakan yang dilakukan oleh sekelompok orang, bukan bisa kelak ketika sih ibu tadi nyebut kalau udah mulai ke situ. Saya gerakan korupsi no. Menurut saya sih korupsi itu akan yang jahat ya. Hidup